Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nurul Sofiantin, Sarjana Terapan Analis Kesehatan Magister Biomedik, dosen tetap pada program studi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis, Kampus Politeknik Sandikarsa, Makassar. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT untuk sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampuh pada Prodi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis, yaitu mata kuliah Analisis Cairan Tubuh dan Urinalisis. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang diajarkan pada semester 3 atau semester ganjil dengan kode mata kuliah PTSK 432 dengan beban SKS sebanyak 3 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 2 SKS praktik. Adapun deskripsi pada mata kuliah Analisis Cairan Tubuh dan Urinalisis adalah merupakan mata kuliah wajib yang ada di Prodi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis yang mempelajari tentang bagaimana teknik pengambilan, persiapan, analisis hingga interpretasi klinis spesimen meliputi urin, kemudian feses, sperma, transudat, eksudat, getah lambung, cairan otak, dan juga cairan sendi. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah ini, yang pertama, mampu menguasai konsep teoritis tentang filosofi, patofisiologi, penalaran aspek laboratoris berbagai gangguan kesehatan, metode uji spesimen cairan tubuh, pengendalian mutu, kelayakan instrumen dan reagensia, prosedur uji, teknik interpretasi dan analisis hasil uji dengan menerapkan sistem informasi laboratorium untuk menghasilkan informasi diagnostik. Yang kedua, mampu merencanakan, memproses, mengkaji dan menilai spesimen biologis dari pasien atau pra-analitik sesuai dengan standar operasional prosedur. Kemudian yang ketiga, mampu melakukan pengujian spesimen biologis atau tahap analitik dengan memilih metode pemeriksaan yang sesuai serta menganalisis hasil tahap uji atau tahap pasca analitik dengan menerapkan sistem informasi laboratorium untuk menghasilkan informa diagnostik yang tepat berdasarkan standar operasional prosedur dan perkembangan teknologi. Dari CPL maka ditetapkan CPMK pada mata kuliah Analisis Cairan Tubuh dan Urinalisis. Yang pertama, mampu menjelaskan pembentukan urin. Yang kedua, mampu menjelaskan penata laksanaan spesimen feses. Yang ketiga, mampu menjelaskan tentang fisiologi pembentukan cairan otak. Yang keempat, mampu menjelaskan tentang perbedaan transudat dan eksudat. Yang kelima, mampu menjelaskan tentang analisis cairan sendi. Yang keenam, mampu menjelaskan tentang getah lambung. Kemudian yang ketujuh, mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pemeriksaan laboratorium. Kemudian yang kedelapan, mampu melakukan pemeriksaan urin. Selanjutnya, mampu melakukan pemeriksaan feses. Kesepuluh, mampu melakukan pemeriksaan sperma. Yang ke-11, mampu melakukan pemeriksaan cairan otak. Kemudian yang selanjutnya, mampu melakukan pemeriksaan transudat dan eksudat. Dan yang terakhir, mampu melakukan pemeriksaan cairan sendi. Untuk proses pembelajaran pada mata kuliah Analisis Cairan Tubuh dan Urinalisis dilakukan dengan memadukan pembelajaran secara teori maupun secara praktek selama 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali materi dan 2 kali pertemuan ujian, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pembelajaran secara teori dilakukan di dalam kelas dengan metode tatap muka, dengan model ceramah dan diskusi. Kemudian pembelajaran secara praktek dilakukan di laboratorium
dengan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan teknik pemeriksaan berdasarkan teori yang telah didapatkan. Materi diajarkan dengan student-centered learning dengan komponen dalam proses penyajian mata kuliah yaitu delivery, interaction, dan assessment atau DIA. Yang pertama, delivery, di mana saya menyiapkan RPS dan juga materi pembelajaran untuk mahasiswa dan dapat diakses oleh mahasiswa melalui LMS Politeknik Sandikarsa. Kemudian yang kedua, interaction atau interaksi. Hal ini kami lakukan dengan komunikasi dua arah antara mahasiswa dan juga dosen pada proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu assessment atau evaluasi. Hal ini dilakukan melalui penilaian formatif seperti keaktifan, sikap, dan juga keterampilan mahasiswa selama proses pembelajaran. Selanjutnya ada pun penilaian sumatif yaitu melalui praktek atau praktikum, kemudian penugasan, kemudian UTS dan juga UAS dengan membuat penilaian yang menjadi acuan akademik Politeknik Sandikarsa yang ditetapkan yaitu untuk praktikum sebanyak 40%, kemudian tugas 20%, UTS 20% dan UAS 20%. Dengan demikian, proses pembelajaran ini mahasiswa dapat menerapkan pengujian spesimen urinalisa dan cairan tubuh sesuai prosedur meliputi tahap pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik dengan metode pemeriksaan yang tepat, serta mampu menganalisis hasil uji secara teliti sehingga dapat menjadi calon tenaga ahli teknologi laboratorium medis yang kompeten dan profesional. Itulah gambaran proses pembelajaran mata kuliah analisis cairan tubuh dan urinalisis. Mari kita simak video pembelajaran yang saya sajikan baik secara teori maupun praktek. Semoga berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Jadi senang sekali rasanya kita kembali untuk melakukan pertemuan perkuliahan di minggu kedua ini, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah melakukan kontrak perkuliahan untuk mata kuliah analisis dan analisis cairan tubuh dan urinalisis ya. Jadi kita juga sudah membahas minggu lalu apa-apa yang menjadi ruang lingkup dalam mata kuliah ini, sedikitnya sudah dibahas ya. Sebelum kita melangkah ke materi kita pada hari ini, mungkin Ibu sedikit mau mereview atau mengingatkan kembali apa-apa yang sudah diperoleh di pertemuan sebelumnya. Mungkin Ibu mau ada yang menjelaskan kembali apa itu urin, kemudian apa itu cairan tubuh. Ada yang bisa menjelaskan apa itu urin? Baik. Ya, silakan. Urin adalah cairan hasil metabolisme tubuh yang dihasilkan oleh ginjal melalui penyaringan darah dan dikeluarkan melalui saluran kemih untuk membuang zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Ya, jadi urin itu sisa zat metabolisme yang dikeluarkan tubuh yang tidak lagi dibutuhkan. Ya, ada yang bisa menjelaskan apa itu cairan tubuh? Ya, boleh silakan Alia. Jadi cairan tubuh adalah seluruh cairan yang terdapat di dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh, mengangkut zat-zat penting dan membantu untuk proses fisiologis. Ya, jadi dalam hal ini kalau kita berbicara tentang cairan tubuh itu tentunya adalah spesimen biologis yang membantu dalam penegakan diagnosis ya atau diagnosa. Ya. Jadi materi kita pada hari ini yaitu urin dan urinalisis. Nah, kalau kita berbicara tentang urin dan urinalisis, tentu itu adalah dua hal yang kalau dilihat atau kalau disebut itu seperti sama, tapi itu memiliki arti yang berbeda. Satu urin, kemudian yang satunya urinalisis. Nah, kalau kita berbicara tentang urinalisis yang tadi sudah disebutkan sama temannya, adalah sisa zat metabolisme yang dikeluarkan oleh ginjal ya.
tidak lagi dibutuhkan oleh tubuh. Nah, kemudian kalau urinalisis itu adalah parameter penunjangnya. Jadi apa-apa saja sebenarnya yang bisa kita lihat, penyakit-penyakit apa saja yang bisa menggunakan spesimen dari urin ini. Nah, urinalisis itu adalah penunjangnya untuk kita mengetahui keadaan fisik seseorang tersebut. Oke, sampai di sini paham? Untuk urinalisis dan urin? Paham sampai di sini? Boleh kita lanjut? Boleh. Nah, apa-apa saja sebenarnya parameter penunjang dari urinalisis ini? Nah, bisa kita lihat di sini ada 3 faktor atau 3 parameter yang dapat kita gunakan untuk melihat keadaan fisik seseorang dari spesimen urin. Yang pertama itu adalah makroskopik, yang kedua adalah kimia, dan yang ketiga adalah mikroskopik. Ya, ada berapa? Ada 3. Ada 3 parameter yang bisa kita lihat pada pemeriksaan urin, yaitu makroskopik, mikroskopik, dan juga kimia. Nanti akan kita bahas secara menyeluruh apa-apa yang menjadi bagian dari makroskopik urin, kimia urin, dan juga mikroskopik urin. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke, kita lanjut ya. Oke, berbicara tentang urin, tentunya kita perlu tahu apa sebenarnya kandungan di dalam urin ini, atau apa komposisi dari urin ini. Nah, di sini sudah ditampilkan bahwa komponen utama dari urin itu adalah air 95%, kemudian zat terlarut 5% terdiri dari urea, kemudian kita lihat bahwa produk akhir metabolisme protein, kemudian komponen terlarut terbesar ada kreatinin, ada asam urat. Nah, bisa dilihat di atas, jelas ya? Ya. Ya, ini adalah komposisi dari urin. Oke? Kita lanjut. Tentu kalau kita berbicara tentang komposisi, kemudian kita sudah mengetahui tentang apa sebenarnya definisi dari urin itu sendiri, tentu kita perlu tahu apa sebenarnya fungsi dari urin itu sendiri. Ya? Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Ya. Jadi apa sih sebenarnya fungsi dari urin? Ya, fungsi dari urin itu yang tadi kita bisa lihat adalah ekskresi zat sisa metabolisme. Itu yang pertama. Yang kedua ada mengatur keseimbangan cairan. Kemudian yang ketiga mengatur keseimbangan elektrolit. Yang keempat mengatur keseimbangan asam basa. Kemudian mengatur tekanan darah, dan juga ada ekskresi obat dan racun. Nah, jadi ini adalah beberapa fungsi dari urin itu sendiri. Ya, bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Oke. Ada berapa? Ada berapa ini fungsi dari urin? Apa yang pertama? Mengatur keseimbangan cairan, mengatur keseimbangan elektrolit, mengatur keseimbangan asam basa, Ya. mengatur tekanan darah, dan ekskresi obat dan racun. Oke, itu adalah beberapa fungsi dari urin. Oke? Boleh kita lanjut? Boleh. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Oke. Nah, tentu kita sudah membahas tentang apa itu definisi dari urin, kita sudah melihat tadi komposisi dari urin itu sendiri, dan juga kita sudah mengetahui fungsi dari urin. Nah, sekarang kita masuk pada jenis pemeriksaan urin yang tadi sudah dibahas di awal, bahwa ada beberapa parameter untuk mengetahui, atau ada beberapa parameter untuk urin itu sendiri. Ya, yang pertama kita lihat untuk jenis urin, ada jenis pemeriksaan urin itu ada jenis pemeriksaan urin fisik atau makroskopik. Ya, ada fisik atau makroskopik, yang mana kita lihat bahwa parameter untuk fisik itu ada volume urin, ada bau urin, warna urin, dan juga ada kejernihan urin. Ya, ini adalah adalah pemeriksaan fisik dari urin. Jadi urin itu sebelum kita memasuki pada pemeriksaan kimia dan juga pemeriksaan mikroskopiknya, itu kita bisa
bisa melihat dari secara fisiknya, bagaimana mulai dari volume urinnya. Nah, volume urinnya itu kita bisa melihat banyak dan tidaknya urin itu kita bisa melihat dari ketika kita mengambil suatu spesimen, kita di situ bisa melihat bahwa yang normalnya itu berapa, yang tidak normalnya itu sebenarnya volumenya berapa. Nah, kemudian kita bisa juga membandingkan antara bau dari urinnya itu sendiri. Nah, urin yang normal itu seperti apa, kemudian urin yang tidak normal itu seperti apa. Nah, itu yang akan nanti kita bahas atau yang akan juga kita lakukan praktikum pada pertemuan praktikum. Jadi kalau misalkan volume urin yang normal itu rata-rata didapatkan untuk urin 24 jam itu 800 sampai 1300 mili. Itu. Kemudian warna urin. Nah, kalau normal itu kuningnya jernih. Kita biasa lihat kalau misalkan urinnya kita itu biasa kan kuning jernih, bukan keruh. Urin jernih kalau dia tidak normal atau abnormal itu biasa kemerahan itu biasanya tercampur dengan darah, sehingga dinamakan dengan hematuria. Ada juga yang coklat gelap sekali, itu biasanya disebut dengan apa? Biasa ada. Kemudian hijau kebiruan itu tidak normal. Jadi keadaan dari fisik urin itu bisa terlihat oleh mata, kasat mata. Kemudian kejernihan urin, kalau dia normal ya berarti dia jernih. Kalau tidak ya berarti yang tadi disebutkan. Oke? Sebelum kita lanjut materi kita pada siang ini, apa tadi yang Ibu jelaskan tentang dari volume urin itu sendiri? Ada yang bisa menjelaskan? Rata-rata yang didapatkan itu daerah tropik, jumlah urinnya yang 24 jam itu antara 800 sampai 1300 mili untuk orang dewasa. Ya, jadi itu ya. Jadi nanti kita akan melakukan praktikum terkait dengan pertemuan kita teori hari ini. Selanjutnya ada pemeriksaan kimia urin. Nah, pemeriksaan kimia urin itu sudah masuk di pemeriksaan glukosa urin, kemudian ada bilirubin, kemudian ada pH, kemudian ada benda-benda keton. Itu tuh masuk semua dalam pemeriksaan kimia urin. Ya. Nah, kemudian selanjutnya ada pemeriksaan mikroskopik urin, ya. Mikroskopik urin. Jadi ada 3 parameter tadi yang sudah kita bahas, yaitu mulai dari makroskopiknya, kemudian kemudian kimia, dan juga kita masuk pada pemeriksaan mikroskopik urin. Ya. Pemeriksaan mikroskopik urin yang pertama itu ada apa? Ada sel, ya. Ada sel di mana ada di dalamnya itu ada eritrosit, kemudian ada lemfosit, kemudian ada sel epitel. Nah, nanti di mikroskopik itu kita bisa melihat apakah sel yang terdapat di dalam urin ini sel apa sebenarnya yang ada di dalam situ ketika dalam keadaan yang abnormal. Nah, kalau misalkan dia terdapat sel epitel, bisa terlihat jelas ya kalau sel epitel bisa ya. Jadi seperti ini ya, tubulur, kemudian transisionalnya ini yang berada pada gambar tersebut. Kemudian kita lihat untuk sel eritrosit. Ini adalah sel eritrosit. Dia normalnya itu berapa? 2 per lapangan pada. Kemudian kita lihat ada sel epitel ini dia kurang lebih 5 per lapangan pandang. Jadi ini biasanya meningkatkan kita bisa melihat bahwa adanya infeksi. Jadi biasanya dari sini kita bisa
melihat bahwa keadaan urin ini apakah dia normal dan tidak itu bisa melalui juga mikroskopik. Ya, mikroskopik itu bahwa ada satu sel atau ada yang tidak bisa kita lihat melalui makroskopik, sehingga kita melanjutkan ke tahap mikroskopik. Iya. Nah, kemudian kristal. Nah, kristal itu di dalamnya ada apa saja? Ya, seperti asam urat, ya, asam urat, kemudian ya, apalagi fosfat. Ya. Dan juga ada yang terakhir mikroorganisme. Ya, mikroorganisme itu seperti bakteri, jamur, parasit, atau dan sperma. Iya, sperma. Ya, itu ya. Jadi itu adalah beberapa yang kita bahas. Nanti akan kita lakukan praktikum juga sih. Jadi tolong untuk dipelajari apa yang sudah didapatkan hari ini sehingga nantinya pada pertemuan praktikum sudah menjadi dasar bagi kalian untuk mengetahui bagaimana dari bentuk dari setiap proses pemeriksaannya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Jadi tadi ya seperti tadi yang sudah dibahas bahwa untuk pemeriksaan urin ada beberapa pemeriksaan mulai dari makroskopik, kemudian mikroskopik dan juga kimia. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa kalau untuk makroskopik disebut juga dengan pemeriksaan fisik dari urin. Nah, di dalamnya ada apa saja? Ada bau, ada volume, ada kejernihan, kemudian ada apa lagi? Warna. Ya, itu adalah bentuk dari pemeriksaan makroskopik atau fisik dari. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini? Ya, jadi kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, ini adalah pertemuan kedua sehingga di pertemuan selanjutnya masih ada pertemuan ketiga dan seterusnya sehingga pertemuan hari ini tolong dipelajari apa yang sudah diberikan materinya, tolong dipelajari karena minggu depan akan ada evaluasi lagi untuk masuk ke materi selanjutnya. Mungkin kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, tidak ada lagi ya? Sudah paham ya sampai di sini? Oke. Ya baik, terima kasih. Karena tidak ada lagi yang bertanya, maka kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Ya baik, hari ini kita akan melakukan praktikum atau pemeriksaan makroskopik urin yang mana di teori sudah pernah kita bahas sama-sama. Sehingga hari ini kita akan melakukan pemeriksaan dari makroskopik. Depan ada spesimen atau ada sampel yang sudah kita siapkan sama-sama tadi. Sehingga untuk makroskopik urin ada 4 yang akan kita lakukan identifikasi. Yang pertama adalah bau dari urin, kemudian warna, volume, sama kejernihan. Ya. Jadi ada 4 yang akan kita identifikasi untuk hari ini. Jadi kemungkinan akan dibagi 2 kelompok yang sudah kita sama-sama sepakati kelompoknya. Jadi untuk kelompok yang ini bisa nanti untuk melihat bau dari urin dan warna dari urinnya seperti apa. Kemudian kelompok yang
bau khas dari urinnya, apakah dia berada pada normal atau tidak normal. Nah, itu bisa dibedakan dari kita kan tahu bahwa bau urin itu khas baunya ya. Ketika dia tidak ada bau yang khas itu atau sudah mengarah pada bau amis, kemudian bau yang sudah tidak lagi yang kuat, yang menyengat, itu berarti sudah dalam keadaan yang tidak normal. Seperti itu. Dan kemudian kita lihat untuk warna yang sudah kita bahas juga bersama, bahwa kalau dia dalam keadaan yang normal dia adalah kuning jernih, tidak ada campuran merah, kemudian dia tidak warna coklat dan tidak warna hijau. Ya. Silakan untuk kelompok 1. Bagaimana? Untuk baunya Ibu, bau urin khas, dan untuk warnanya itu Bu, warna kuning. Berarti Normal. Oke. Selanjutnya untuk volume dan boleh maju ke sini bisa sekarang. Oke, volumenya bisa dilihat di berapa? 150. Ya, 150 artinya apa? Normal. Berarti volume urinnya normal. Ya. Kemudian bisa dilihat untuk jernihnya bagaimana? Coba silakan dihitung. Seru atau jernih? Jernih. Artinya normal. Ya. Normal. Ya, jadi itu adalah 4 dari makroskopik urin untuk pemeriksaan makroskopik urin. Nah, jadi nanti setelah ini kita mengambil kembali untuk masing-masing spesimen dan silakan dilakukan lagi identifikasi selanjutnya atau per kelompok untuk semua menyiapkan sampel, kemudian kelompok 1 menyiapkan sampel, kelompok 2 menyiapkan sampel, dan silakan melakukan identifikasi untuk makroskopik urinnya kembali. Oke, sampai di sini paham? Ya, baik. Terima kasih. Silakan. Sekian video pembelajaran pada mata kuliah ini. Saya ucapkan terima kasih telah berkenan menyaksikan dari awal hingga akhir. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.